Okey guys, ini pendarahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia dan Malaysia adalah bahawa Presiden Indonesia Prabowo ada strategi untuk menurunkan rupiah supaya orang Malaysia membayar hutang Indonesia. Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Barangnya sama, biaya produksinya sama, ringgitnya pun sama-sama nilai mejanya 1.000 ringgit. Tapi kalau dulu 1.000 ringgit gue dapat 3 juta, tapi karena rupiah melemah 1.000 ringgit jadi 6 juta. Gue tambah kaya atau tambah miskin? Gue tambah kaya raya. Jadi negara-negara yang berbasis ekspor pasti diuntungkan. Ngerti lu maksudnya? Rupiah dihina, disebut simbol kelemahan. Dibanding-bandingkan dengan ringgit Malaysia, seolah-olah Indonesia sedang runtuh dan kehilangan pijakan. Padahal di balik angka yang mendekati Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, Bank Indonesia justru menyampaikan hal yang berbeda. Rupiah berada dalam kondisi undervalued dan tetap ditopang fundamental yang kuat. Di saat banyak suara mengejek dan meremehkan, strategi ekonomi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berjalan senyap, menyiapkan langkah yang berpotensi membalik peta kekuatan kawasan. Dan jika skenario ini benar-benar terwujud, yang runtuh bukan rupiah, melainkan keangkuhan mereka yang selama ini meremehkan Indonesia. Okey guys, ini pendarahan terbesar betapa liciknya strategi Indonesia dan Malaysia adalah tourism champion Asia Tenggara untuk 2 tahun berturut-turut mengatasi target 42 juta pelancong masuk. Menang dari Indonesia 4-0. Tahukah anda bahawa Presiden Indonesia Prabowo ada strategi untuk menurunkan rupiah supaya orang Malaysia membayar hutang Indonesia. Karena nak bina ibu negara baru, lepas tu dia juga jadikan anak saudara dia Deputy Governor Bank. Apa ni? Dan bukan itu saja, dia telah jadi ni member Azhar Foundation of Peace. Boleh bayar $1 bilion. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Prabowo itu pandai kerana dengan jatuhnya rupiah maka akan jadi seperti air duit masuk ke Indonesia. Sektor Jakarta KL, ingat minyak naik bagi Indonesia. Garuda RM27,646, emas RM938, dekat 50% harga bas lebih pada Garuda. Kadar keuntungannya naik sehingga 31 juta. Salah satu syarikat tourism yang terbesar di Malaysia. Bukan itu saja, margin dia daripada 1% ke 5% kerana apa? Lagi ramai turis keluar daripada Malaysia, keluar negara. Ini strategi licik dia ya. Memanglah bila kita ke sana, kita shopping, maka untung orang Indonesia. Saya pun tak sangka bila saya ke Indonesia naik Woods, rupanya bayar hutang dia orang kerana 53% daripada customer Woods adalah orang Malaysia. Saya pula, aku nak pergi Indonesia lah, beli apa-apa ni lah. Gelombang ejekan kembali menguat ketika nilai tukar rupiah menyentuh hampir Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Di Malaysia, sebagian pihak menjadikannya bahan perbandingan. Pelemahan kurs digambarkan sebagai bukti bahwa Indonesia kehilangan arah. Narasi ini bergerak cepat di media sosial, membentuk persepsi bahwa ekonomi Indonesia sedang goyah dan tertinggal dari negara tetangga. Namun laporan Reuters mencatat bahwa Bank Indonesia justru menilai rupiah tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya. Dengan kata lain, pelemahan tersebut lebih dipengaruhi tekanan global, seperti ekspektasi suku bunga tinggi di Amerika Serikat, bukan karena krisis domestik. Pemberitaan Antara News juga menegaskan bahwa tekanan terhadap rupiah dipicu faktor eksternal, termasuk dinamika pasar global. Bahkan dalam asumsi APBN, pemerintah telah memasukkan kisaran kurs yang realistis sebagai bagian dari strategi fiskal. Ini menandakan bahwa fluktuasi sudah diantisipasi, bukan sesuatu yang datang tiba-tiba dan di luar kendali. Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simple aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simple, karena yuan lemah. Sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Sehingga makin banyak orang-orang Amerika Serikat yang kalau belanja kompor, gelas, sendok, baju, celana ke Cina. Karena mata uangnya sengaja dilemahkan. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau gak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Jadi lu gak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000, 817.000. Panik gak? Enggak usah panik. Kenapa?
Indonesia bisa tambah cuan. Simpel, itulah yang dilakukan Cina. Itu bahkan yang dilakukan Vietnam. Makanya jangan heran, Vietnam GDP-nya bisa 8%. Karena produk-produk made in Vietnam menjadi kompetitif, jadi lebih murah. Nah, orang Indonesia, lu udah harus tahu punya mindset seperti itu. Jangan mau lu ditipu, ditakut-takutin Indonesia bakal bubar, Indonesia bakal hancur ketika rupiah 17.000, nanti 17.000, nanti 18.000. Gak usah. Kenapa? Karena lu pengen negara lu tambah kaya raya. Nah, ini terus menjadi bahan gorengan nih, terutama buat orang Malaysia nih. Kenapa? Karena orang Malaysia bilang, wah rupiah sedih banget ya, ringgit Malaysia tambah menguat, Indonesia kok malah melemah. Kasian banget ya Indonesia. Apa Indonesia perlu minum obat kuat ya biar rupiahnya tambah kuat lagi seperti Malaysia, tambah hebat ringgit Malaysia ini. Dan makanya lu gak usah heran ya, udah dalam beberapa bulan terakhir makin banyak turis-turis dari Singapura dan Malaysia yang berbelanja ke Indonesia, khususnya ke Batam. Kenapa? Karena nilai tukar Indonesia terhadap ringgit Malaysia terhadap dolar Singapura terus melemah. Kabar buruk, tergantung. Indonesia itu mayoritas negara ekspor atau impor terhadap Singapura. Maksudnya apa sih Pak? Gini loh, gampang guys. Lu lihat meja di depan gue nih. Kalau dulu 1 ringgit Malaysia harganya 3.000 rupiah, meja ini gue jual seharga 1.000 ringgit. Artinya meja ini mendatangkan duit buat gue senilai 3 juta rupiah. Nilainya 1.000 ringgit, 1 ringgitnya 3.000 rupiah. Nah kalau rupiah terus melemah menjadi 6.000 ringgit, kabar baik atau kabar buruk? Tergantung lu mau jadi negara budak atau negara yang kaya raya. Kenapa Pak? Karena kalau satu meja ini harganya tahun depan jadi 1.000 ringgit juga tetap, tapi rupiahnya udah berubah. Tadinya 1 ringgit 3.000 perak, sekarang jadi 6.000 perak. Artinya barangnya sama, biaya produksinya sama, ringgitnya pun sama-sama nilai mejanya 1.000 ringgit. Tapi kalau dulu 1.000 ringgit gue dapat 3 juta, tapi karena rupiah melemah 1.000 ringgit jadi 6 juta. Gue tambah kaya atau tambah miskin? Gue tambah kaya raya. Apalagi lebih cuan lagi guys, kalau ternyata produk-produk ekspor kita harganya juga malah naik. Udah dolarnya semakin menguat, rupiah semakin melemah, kabar baik buat eksportir. Barang-barang yang kita ekspor ternyata harganya juga naik. Tadinya 1.000 ringgit bukan lagi 1.000 ringgit tahun depan, ternyata naik jadi 2.000 ringgit. Double cuan, ringgitnya dapat lebih banyak, rupiahnya dapat jauh. Namun di ruang publik regional, penguatan ringgit kerap dibingkai sebagai simbol superioritas. Perbandingan ini sering mengabaikan satu hal penting. Kekuatan ekonomi modern tidak hanya diukur dari kurs, tetapi dari kapasitas produksi, hilirisasi industri, dan ketahanan sektor real area yang justru sedang diperkuat Indonesia secara sistematis. Maka pertanyaannya menjadi lebih dalam. Benarkah rupiah yang melemah adalah tanda kekalahan? Ataukah ada strategi besar yang sedang disusun untuk membalik persepsi dan mengubah peta persaingan ekonomi kawasan? Di titik inilah kita masuk pada langkah berikutnya yang mulai dijalankan Indonesia. Bukan sahaja rakyat Indonesia yang bekerja dekat Malaysia ni untung besar, sebab bila kita punya mata wang semakin mengukur, maka gaji mereka pun jadi mahal. Bahkan untungnya kita jugalah rakyat Malaysia, sebab kita boleh melancong ke Indonesia sebab tukaran mata wang pun jadi lebih murah kan. Cuma kalau diperhatikan, sebenarnya Indonesia pun lebih beruntung daripada kita, sebab bila pelancong Malaysia masuk ke Indonesia, ianya akan membantu merangsang ekonomi negara mereka, betul tak, daripada sektor pelancongan. Bahkan akan membantu peniaga-peniaga tempatan di Indonesia sana. Alhamdulillah lah, itu rezeki untuk rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia dan juga rezeki untuk rakyat Indonesia di Indonesia. Bahkan rezeki untuk kita rakyat Malaysia kerana boleh menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih banyak kepada PMX dan Kerajaan Madani kerana bertungkus lumus memajukan negara kita. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, arah kebijakan difokuskan pada hilirisasi, penguatan industri, dan kemandirian pangan. Fondasi nyata yang jauh lebih menentukan dibanding sekadar gengsi kurs jangka pendek. Ketika sebagian pihak membanggakan kekuatan ringgit, Indonesia memilih membangun kapasitas produksi dalam negeri. Nikel, bauksit, hingga komoditas strategis tidak lagi dilepas dalam bentuk mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah. Inilah kekuatan real, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Pada akhirnya, ejekan terhadap rupiah justru membuka satu fakta penting. Kekuatan Indonesia tidak bertumpu pada gengsi kurs, tetapi pada fondasi produksi, hilirisasi, dan ketahanan domestik. Saat sebagian sibuk membandingkan angka nominal, Indonesia memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Di bawah Prabowo Subianto, arah kebijakan terlihat jelas, membangun daya saing yang nyata, bukan sekadar citra sesaat. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like. Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.
Dukungan kamu penting agar kita terus bisa membedah isu ekonomi kawasan secara tajam, objektif, dan tentu saja tetap berpihak pada kepentingan Indonesia.